Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa di dalam acara Mesbah Doa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur
Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus yang ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Yes Lord, ini seruan kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami ada untuk menjadi penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami boleh datang, masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Di hadirat-Mu ada kekuatan. Amin. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Amin. Di hadirat-Mu ada segala-galanya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau yang mengurapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Amin. Kami bersyukur kami bisa menjumpai Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini, kami bangun mesbah di tempat ini. Kami rindukan terus api-Mu menyambar korban syukur kami. Dan kami menikmati kehadiran-Mu. Dan Tuhan berbicara, kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan pekakan telinga kami untuk mengerti Engkau lebih lagi. Sebab Kau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur, sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur malam hari ini ya kita bisa berjumpa di mesbah doa. Di mana ada mesbah, di situ ada api. Di mana ada api, ada kehadiran Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan hadir, Immanuel, menjawab segala doa kita. Dia yang menyembuhkan kita, menguatkan kita semua. Dan Dia memperdengarkan suaranya untuk kita bisa menjadi murid yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kalau malam hari ini ditanya apa yang saya mau sampaikan di tengah-tengah kita untuk kita belajar, saya kasih judul menyembah di dalam tekanan. Haleluya. Kalau kita ada di dalam tekanan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini hal yang sangat menarik. Kita akan belajar sama-sama di 2 Tawarik 20. Ini kita belajar ayat 1 sampai 37, tapi tentunya kita nggak bahas satu persatu. Ini cerita mengenai Yosafat. Kalau judulnya di ayat 1 itu judul kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat, yaitu di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 37. Ya, saya bacakan dulu 3 ayat yang pertama ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, pada saat ini Bani Moab, Amon dan Meunim datang berperang. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. 3 pasukan datang menyerang Yosafat. Kalau di dunia mungkin kalau ada hal yang kita tidak harapkan tiba-tiba datang, ini yang namanya stres bisa datang dalam kehidupan kita. Nah, stres sebenarnya apa sih stres? Coba saya mau ada sedikit bagian. Kalau kita lihat ini cerita-cerita yang sangat one of the famous stories in the Bible ya. Tapi kita mau lihat kalau begitu ada sesuatu yang tidak diharapkan dan sesuatu yang dahsyat yang luar biasa bisa mencelakakan kita dan itu hadir dalam kehidupan kita, stres itu bisa muncul. Nah, stres ini coba istri saya baca, kalau stres ini sebenarnya apa yang namanya stres? Stres itu adalah faktor fisik, kimia, atau emosional yang menyebabkan ketegangan tubuh atau mental dan mungkin menjadi faktor penyebab dari penyakit. Nah, berarti ini bicara mengenai jasmani dan rohani stres ini ya. Kalau kita belajar psikologi, stres itu beda-beda tipis yang dengan namanya krisis atau krisis. Nah, kalau krisis coba apa? Krisis itu titik balik untuk menjadi lebih baik atau juga bisa menjadi lebih buruk.
suatu peristiwa yang signifikan secara emosional atau perubahan status yang radikal di dalam kehidupan seseorang. Di dalam kehidupan seseorang, ya, suatu peristiwa yang signifikan secara emosional atau perubahan status yang radikal dalam kehidupan seseorang. Mari malam hari ini kita belajar kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita stres, kira-kira apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, kalau crisis in Chinese character itu kita tahu sama-sama bahwa itu ada yang dua hal yang bisa terjadi, yaitu danger dan opportunity saat bersamaan. Itu yang namanya crisis, ya. Danger dan opportunity. Makanya kalau di dalam psikologi ada dua hal yang bisa terjadi, yaitu namanya eustress dan distress. Apa itu eustress? Kita belajar sedikit. Kalau eustress itu adalah stres positif. Dari stres itu membangun kita untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tapi kalau distress adalah stres yang negatif. Stres yang membuat kita melakukan hal-hal yang negatif atau terjadi hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kita sebagai orang percaya, saya rindukan stres itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak undang masalah aja bisa datang dalam kehidupan kita. Benar. Betul ya? Betul. Kita nggak undang masalah tapi bisa datang. Dan stres itu bisa tiba-tiba datang karena itu masalah yang tidak diundang, dia datang. Tapi saya percaya kalau namanya orang percaya, yang punya Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup, stres boleh datang, tapi kita selalu punya cara untuk menghadapi stres itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya kalau itu yang terjadi bagi kita orang percaya, masalah demi masalah bisa terjadi, tapi kita punya Tuhan yang selalu menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Jadi dari stres itu bisa menjadi hal yang positif. Gimana respon kita? Makanya ada istilah respon kita terhadap segala hal. Itu 90% yang membentuk kehidupan kita. Artinya good response paling dan sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dengan cerita bagaimana Yosafat begitu dia dengar dikasih laporan bahwa Moab, Amon, dan Meonim datang berperang melawan Yosafat. Di 2 Tawarik 20 ayat 3a mengatakan apa? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini dia. Dengan jelas dikatakan bahwa Yosafat itu takut. Ini adalah hal yang natural dalam kehidupan kita. Kita harus akui kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita takut atau khawatir, itu mungkin terjadi. Tapi ini yang terjadi, yang menjadi poin yang pertama yang kita harus belajar. Pada saat ada stres itu datang, apa yang Yosafat lakukan? Dia mengambil keputusan. Keputusan itu sangat penting di dalam keseharian kita. Pada saat kita menghadapi segala hal dalam kehidupan kita. Ini yang Yosafat lakukan. Dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Seringkali karena emosional, bukan Tuhan dulu yang dicari, emosi itu kita ikutin. Kalau takut itu membuat kita khawatir. Kalau membuat kita khawatir, sepertinya kita mau lari. Kita mau cari jalan keluar yang lain. Tapi mari sama-sama malam hari ini kita belajar seperti apa yang Yosafat lakukan. Cari Tuhan lebih dahulu. Kalau kita mau bilang, apakah Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita? Pasti kita semua bilang yes. Orang percaya kita katakan yes. Yesus itu adalah yang utama dan terutama. Kalau kita bilang Yesus utama dan terutama, we have to prove it. Kita harus buktikan bahwa dia yang utama dan terutama. Stres boleh datang, tapi aku punya Tuhan. Yang aku mau cari adalah Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Dan yang kedua, di ayat 3b-nya.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Wow, mencari Tuhan. Dan yang kedua adalah dia mau merendahkan diri. Dia mau berpuasa. Tentunya kalau kita ngomong puasa, bukan hanya bicara tidak makan atau pantang. Tapi puasa ini intinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penyembahan yang luar biasa, yaitu bukan hanya berlutut tapi tersungkur bahkan tiarap, ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita pasti akan selamat. Kalau dalam peperangan kita tiarap, peluru boleh berdesing tapi tidak akan mengenai kita karena kita akan aman. Suatu waktu Tuhan di dalam persekutuan saya, dalam doa saya, seperti saya dapat penjelasan. Kenapa sih kita mesti merendahkan diri, kata Tuhan. Kita merendahkan diri agar membebaskan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Seberapa banyak yang rindu Tuhan sebebas-bebasnya beracara dalam kehidupan kita? Katakan amin. Amin. Artinya kalau kita mau merendahkan diri, kita membebaskan Tuhan beracara. Tuhan udah yang paling hebat. Itu Tuhan udah yang paling tahu. Di dalam semua area dalam kehidupan kita pada saat kita berpuasa. Kita pantang. Kita tidak makan yang nikmat-nikmat. Kita mau pantang. Kita jaga mulut kita. Kita jaga pikiran kita. Kita jaga perbuatan kita. Artinya apa? Kita membebaskan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Dan pada saat Tuhan bebas beracara, Dia pasti lakukan yang terbaik. Amin. Lebih baik daripada apa yang dapat kita pikirkan. Yes. Lebih baik dari apa yang kita bisa rencanakan. Iya. Mari kita semua ditantang. Persoalan boleh terjadi. Mari kita cari Tuhan. Dan kita merendahkan diri. Kita merendahkan diri. Tujuannya biar kau bebas, sebebas-bebasnya beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kau yang bebas beracara. Kemudian di ayat ke-6 mengatakan begini. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Wow, ini bicara iman percaya kita kepada Tuhan. Ini bicara mengenai deklarasi iman. Ada dalam tekanan, tapi mari kita dobrak. Mari kita usahakan yang terbaik. Bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Mungkin kita bilang dalam masalah yang kita hadapi, tidak ada yang bisa berdiri bertahan di hadapan-Mu. Yes. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Karena Engkau Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan yang perkasa. Amin. Kaulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Saya percaya kalau itu yang kita deklarasikan, ini akan mendrive seluruh kehidupan kita. Apa yang kita deklarasikan ini mendrive semua pikiran kita. Yang tadinya mungkin kita khawatir, yang tadinya kita mungkin takut. Dengan kita perkatakan itu artinya kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan yang mampu melakukan segalanya yang terbaik di dalam persoalan kita. Ini dia, pada saat kita ingatkan Tuhan juga, kita deklarasikan bahwa karya-karya Tuhan luar biasa. Wow, itu pasti akan, saya ingat ya suatu waktu, ini yang ternyata menjadi nazar saya. Pada saat saya putus asa, saya bilang kalau memang Kau Tuhan yang luar biasa, kalau memang Kau Tuhan yang terbesar, that you are the greatest. Sampai pada saat itu saya katakan, Tuhan pulihkan, karena pada saat itu saya dalam keadaan yang
antara hidup dan mati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku dengar Kau Tuhan yang perkasa, bukankah Kau Tuhan yang hebat? Tuhan, pulihkan aku. Dan ternyata saya tidak sadari pada saat itu saya lakukan nasar saya. Karena saya katakan begini, kalau Engkau bisa membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang maha kuasa, Kau Tuhan bisa memulihkan hidupku, I will follow you, saya bilang sama Tuhan. Dan ternyata itu menjadi nasar saya, menjadi janji saya di hadapan Tuhan. Dan setelah itu, Dia Tuhan yang berjanji, dan Dia membuktikannya dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Dia berjanji, janjinya ya dan amin. Saya percaya kalau kita deklarasikan, kita serahkan persoalan kita, maka Tuhan pasti menjawab doa kita dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya, dengan jawaban yang terbaik. Ya. Seringkali kita merasa kita ngatakan, aduh aku nggak sanggup, aku nggak sanggup. Karena apa? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Tidak mampu kita kalau kita gunakan kekuatan kita sendiri. Sadarilah bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita, keberhasilan dan keberuntungan itu membutuhkan segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah mampu kalau kita gunakan kekuatan sendiri. Mari kita pakai kekuatan yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Masalah boleh terjadi, tapi mari kita deklarasikan apa kata Tuhan, bukan apa kata masalah. Mungkin masalah itu bilang bisa, mungkin ini bisa terjadi. Apalagi saya sebagai laki-laki. Laki-laki maunya logis. Logis kadang-kadang suka mikirin dari hal yang terbaik sampai hal yang terburuk mungkin terjadi dari satu persoalan. Mari malam hari ini, kalau ada masalah, kita serahkan sama Tuhan. Kita deklarasikan iman kita. Kita perkatakan apa yang kita mau sesuai dengan janji Tuhan. Karena salah satu doa atau pernyataan yang pasti dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita mendeklarasikan iman kita sesuai dengan janji Tuhan, pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dan apa yang Yosafat lakukan next di ayat 21? Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kadang saya suka mikir, mungkin dalam bisnis ya, dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, rasanya keren banget kalau misalnya kita, hikmat Tuhan, kita dengar hikmat Tuhan, ini kamu lakukan ini secara detail gitu, hal yang dahsyat, yang detail gitu ya, karena Tuhan memang Tuhan yang detail kan, seperti kita lihat di Perjanjian Lama, dia buat segala sesuatu, rumah Tuhan bangunnya seperti apa, ukurannya detail sekali, Tuhan yang detail. Kita juga seperti kita pengen dapat komando yang detail. Kadang saya heran, ini adalah ayat-ayat pertama dalam Alkitab yang saya dengar. Kok sepertinya peperangan begitu, peperangan kayaknya kita pengen taktik apa yang dia harus dilakukan. Gimana cara berperangnya, apa yang harus dilakukan nih, komandonya seperti apa. Tapi ini loh, yang dikatakan di sini adalah nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang dia lakukan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Saya nggak menyangka ini yang dilakukan. Dan ternyata ini adalah penting. Makanya kenapa juga ada di ayat lain yang mengatakan senantiasalah mengucap syukur. Kalau senantiasa itu artinya tidak ada henti-hentinya. Just keep on praising God. Keep on giving thanks to God. Teruslah mengucap syukur, tidak ada henti. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Just as simple as that. Apakah kita sudah mengucap syukur untuk segala hal yang kita hadapi? Apakah kita mengucap syukur hanya kalau kita menikmati hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita, berkat yang melimpah? Apakah kita mengucap syukur juga pada saat kita menyembah di dalam tekanan? Amin. Ternyata ini, worship under pressure. Seperti orang masak, salah satu adonannya adalah ucapan syukur. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini menyatakan terobosan. Karena apa yang terjadi setelah ucapan syukur ini? Ada 3 hal Tuhan menyatakan. Bahwa dia adalah Allah Immanuel di 2 Tawarik 20 ayat 17, apa yang dikatakan di situ. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saat masalah datang, tidak diundang dalam kehidupan kita. Pada saat kita mencari Tuhan, merendahkan diri, mendeklarasikan iman kita, dan mengucap syukur. Percayalah, Dia adalah Allah Immanuel. Tinggallah berdiri di tempatmu, kata Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Saya percaya, orang-orang percaya, ini yang akan terjadi. Kita akan menyaksikan kemenangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dari stres, kita akan saksikan kemenangan. Yes. Janganlah kamu takut dan terkejut, kata Tuhan. Majulah, teruslah bergerak. Amin. Jangan diam. Amin. Maju, kata Tuhan. Bergerak maju. Hadapi persoalanmu. Because I am with you, kata Tuhan. Wah, keren sekali. Nggak ada Tuhan yang seperti ini. Salah satunya, kenapa I want to be a believer? Karena janjinya dimanapun saya nggak bisa temui janji yang seperti ini. Dia ngasih perintah, tapi dia selalu ngasih jalan. Bukan ngasih perintah, ya udah kamu lakukan terserah apa yang kamu lakukan. No. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau ada sesuatu, dia pasti bisa menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Asal kita lakukan bagian kita. Udah serahkan saja sama Tuhan. Kita akan saksikan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita dengan dahsyat. Dahsyatnya seperti apa kita nggak bisa tahu. Tapi yang pasti saya mau deklarasikan malam hari ini. Kau akan terkagum-kagum. Amin. Kau akan tercengang-cengang dengan karya Tuhan yang luar biasa.
Karena dia adalah Immanuel. Yes. Yang kedua adalah apa? Allah itu berperang bagi kita. Jangan berperang sendiri. Kalau berperang sendiri, maka kita artinya kita yang ada di depan. Tapi kalau Allah berperang bagi kita, Dia yang ada di depan. Ya. Apa kata firman? 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau kita baca ini, kita baca cerita ini ya. Makanya ya banyak ya film-film juga diambil mengambil cerita-cerita dari Alkitab, mungkin dirubah sini, dirubah sana, dan menjadi bestseller. Dan salah satunya lihat ya, ini bagaimana Yosafat, gimana kita bisa tahu itu bisa terjadi seperti itu. Bahwa musuh akan saling berperang sehingga kita nggak perlu ngapa-ngapain. Coba kalau bukan Tuhan yang bisa melakukan itu, siapa lagi? Ya. Makanya kita mesti sepenuhnya. Ya. Sepenuhnya. Saya lagi diingatkan hari ini ya. Bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan. Bagaimana hari-hari ini Tuhan seperti memperhadapkan kami ini pelayanan-pelayanan yang sebelum ini belum pernah kami alami gitu. Bagaimana keluarga-keluarga yang kami layani begitu hal-hal yang luar biasa gitu, yang kok kita sampai kami tercengang-cengang juga, maksudnya tercengang-cengang dengan masalah yang kami hadapi, kok bisa ya sampai misalnya keluarga menghadapi persoalan seperti ini. Tapi kami janji udah, kami nggak mau istilahnya sok-sokan di hadapan Tuhan, karena kita bisa melayani juga karena Tuhan yang sudah memilih kita. Jadi pada saat kita melayani, kami mau pastikan bahwa kami adalah utusan Tuhan. Dan kami mau lakukan hanya apa yang Tuhan katakan. Nah pada saat kita buat janji seperti itu dan kita persiapkan dalam doa, persoalan boleh terjadi dalam keluarga. Tapi kalau Tuhan kasih perkataan, Tuhan kasih hikmat, ada jalan keluar bagi keluarga-keluarga. Ada jalan keluar bagi pelayanan apapun yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, karena apa? Kita membiarkan Tuhan berperang bagi kita. Amin. Jangan sampai kesempatan yang kita dapatkan untuk melayani membuat kita sombong, membuat sepertinya ini karena kita. Please, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita percayakan Tuhan yang berjalan di depan kita. Maka tanpa bisa kita pikirkan, tanpa bisa kita rencanakan, itu bisa terjadi. Bagaimana Moab, Amon, dan Seir mereka berperang. Dan akhirnya, ini dia, kita semua terbatas. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ini bicara berkat yang tidak terbatas. Amin. Remember, we are limited. The unlimited one is our God. Kita itu terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Pada saat kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita. Kita mencari Tuhan, kita merendahkan diri, kita percaya. Setiap hari kita minta sama Tuhan, Tuhan, kalau ada bagian-bagian dalam kehidupanku, firman ini aku belum sepenuhnya percaya atau kurang percaya. Aku mau setiap hari lebih percaya. Aku mau firman ini menjadi daging dalam kehidupanku. Dan setiap hari aku mau bawa ucapan syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Korban syukurku di hadapan Tuhan. Kau yang menyatakan bahwa Kau itu Immanuel. Amin. Kau Tuhan yang berperang bagi kami. Amin. Dan saya percaya
berkat yang tidak terbatas itu terjadi. Coba ini pernyataan, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Iya. Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung dalam berkarya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia tidak pernah tanggung-tanggung dan dia tidak mau tanggung-tanggung. Iya. Jangan sampai dia tanggung-tanggung karena kita yang menjadikan dia tanggung-tanggung. Taruh dalam hatimu, pada saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari responi Tuhan dengan baik. Amin. Tuhan lebih rindu daripada kita untuk memberkati kita dengan luar biasa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Coba bisa bayangkan sekarang, ini janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan rampasan itu lebih banyak dari yang dapat kita bawa. Itu sampai overload, sampai berlimpah, sampai itu luber dalam kehidupan kita. Dan dikatakan 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Mari kita jangan membatasi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita all out. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu setiap hari kita menyembah Tuhan seperti kita belum pernah menyembah Tuhan sebelumnya. Dan juga ini menyembah Tuhan seperti yang terakhir kali kita bisa menyembah Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh Father, we come to you. Bapakku datang. Yes Lord, kami hampiri tahta menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sama-sama deklarasikan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari sembah, mari hampiri Tuhan, bawa korban syukur, bahwasanya kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ya Rabalabalabaya Syakana Mayasi. Haleluya, haleluya. Irakana maralawaya syanda baralawana maralawana maralawaya syanda bara. Ilaka bara baralawana maralawana maralawana maya syanda lalawara lawaya si. Irakana maralawana maralawaya syanda raba. Terima kasih Tuhan. Kami terima kunci-kunci malam hari ini ya Tuhan. Kami janji kami mau terus cari Tuhan di dalam setiap persoalan kami. Kami mau terus merendahkan diri, menyerahkan persoalan kami kepadamu yang adalah jawaban. Kami mau terus deklarasikan dan percayakan janjimu dalam hidup kami. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diatasi. Semua ada jalan keluar. Dan kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shikirabaya rabotoko nama
maya rasekene mana kahara tukuria takana masekene mana kuria takana maya rutukuna mana karaseke. Ena mana kosekere batakana maya rutukana maya rasekere bataka. Ere batakana maya rasekene mana karaba tukuna maya rasekene mana karaba. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang empunya langit dan bumi Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lepas dari kendali-Mu Tuhan. Amin. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang berperang gantikan kami. Allah yang membuka jalan di depan kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang berperang bagi kami, Engkau yang membukakan pintu-pintu kesempatan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang di dalam masalah Tuhan, mereka yang ada di dalam stres Tuhan, saat ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada ketenangan batin Tuhan. Amin. Ada ketenangan batin di dalam pikiran mereka. Amin. Ada damai sejahtera Allah. Kami lepaskan damai sejahtera Allah. Kami angkat setiap ketakutan-ketakutan mereka ya Bapa. Setiap kekhawatiran-kekhawatiran mereka saat ini kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di dalam pikiran mereka. Biar semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut puji-pujian, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Engkau yang memampukan mereka untuk tetap menyembah-Mu di dalam setiap perkara yang saat ini sedang terjadi. Biar ada pujian di bibir lidah mereka ya Bapa. Biar di dalam hati mereka luap dengan ucapan syukur. Biar mereka senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah Alfa dan Omega. Allah yang awal dan akhir Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui awal kehidupan kami dan akhir kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk buat anak-anak-Mu. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, segala serangan-serangan iblis, intimidasi-intimidasi iblis, panah-panah api si iblis yang dilontarkan di dalam pikiran anak-anak-Mu yang berkata, habis, engkau sudah selesai, tidak berguna, engkau tidak mampu. Saat ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan Tuhan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami lepaskan Tuhan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan tidur, saat ini kami lepaskan Tuhan damai sejahtera Allah. Kami lepaskan pikiran yang tenang. Tidur mereka nyenyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada insomnia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat lutut-lutut mereka yang lemah saat ini menjadi kuat Tuhan. Engkau yang membuat mereka, kepala mereka tegak menghadapi musuh-musuh mereka ya Bapa. Dan aku berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memegang tangan kanan mereka. Engkau yang memberikan kemenangan bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat yang belum pernah mereka pikirkan Tuhan. Engkau yang menjadi jalan keluar. Engkau yang menjadi jawaban Tuhan atas setiap permasalahan mereka. Ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah. Karena kasih setia-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu besar, anugerahmu besar Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami Tuhan, justru kasih karuniamu melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah pada hidup kami seperti yang Kau rancangkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau terus menghormati Engkau dalam hidup kami. Kami rindu Engkau terus yang berjalan di depan kami, berperang bagi kami, dan kami mau terus lakukan bagian kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami siap untuk terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.